Oke, kita kembali lagi ya untuk membahas tentang Python di kelas 5 Days Free Class Data Analysis pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan ya, namaku Sigit selaku mentor ya, yang dimana nanti kita akan belajar bareng-bareng perihal bahasa pemrograman Python. Oke, nah di sini aku juga pengen sapa nih teman-teman, ada Elsa, Febril, sama Rizky ya. Terima kasih banyak karena sudah join. Semoga ilmunya bermanfaat ya ke depannya. Mungkin aku nggak bahas tentang secara mendalam gitu, masih basic-basicnya aja, tapi mungkin ini ya bisa menjadi bekal buat teman-teman sekalian yang mau berkarir ke data analis gitu, yang khususnya kita menggunakan bahasa pemrograman Python ini untuk macam-macam hal gitu ya yang berkaitan sama data analis gitu. Oke, thank you ya Elsa sama Rizky juga sama Febril ya, kemarin sempat join juga ya di kelasku. Jadi malam hari ini nemenin aku lagi nih. Thank you banget ya. Oke, kita akan melanjutkan sesuai dengan apa yang kemarin ya, pembahasan kemarin. Kalau bisa malam ini aku mau membahas sampai di classes atau objects gitu ya, dari boolean ini ya. Mudah-mudahan kita bisa tuntaskan ya teman-teman ya sampai kelas ya. Terus besok di hari keempat kita akan coba untuk membahas lebih lanjut lagi tentang modul sama datetime ya. Kalau memungkinkan nanti kita coba bahas sampai math JSON juga gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi di apa? Di Python itu ada namanya tipe data ya. Tipe data salah satunya itu adalah boolean. Nah, boolean represent one of two values. Itu ada true or false ya, benar atau salah gitu. Oke, benar atau salah berarti ini tuh kayak semacam pernyataan gitu ya, pernyataan apa salah benar gitu, antara iya atau tidak gitu. Nah, in programming you often need to know if an expression is true or false gitu. Jadi ada expression yang kita kenal itu ya. Expression itu adalah sebuah sintaks yang dimana outputnya itu boolean bentuknya, true or false gitu. Nah, seperti ini contohnya. Misal aku punya operator ini ya, 10 lebih besar dari 9. Nah, ini tuh adalah bentuk ekspresi. Apakah ini benar atau tidak? Nah, nanti yang di print itu outputnya adalah boolean gitu. Nah, di sini benar ya, jadi true. Terus di sini ada expression yang lain, 10 sama dengan 9. Nah, sama dengannya di sini kalau teman-teman perhatikan, ini dua kali ya penulisannya. Kenapa nggak satu kali? Kalau satu kali itu berarti tandanya assign atau kita memberikan nilai gitu. Contoh kayak misalkan seperti ini nih, ini sama dengannya satu kali ya. Nah, ini tuh berarti kita mengassign value 200 ini ke variabel A gitu. Itu berarti kita memasukkan. Tapi kalau misal sama dengannya dua kali itu berarti komparasi atau kita membandingkan antar dua nilai gitu. Apakah 10 sama dengan 9? Nah, itu false hasilnya. Kenapa? Karena berbeda ya. 10 itu tidak sama dengan 9 gitu. Itu adalah bilangan yang berbeda. Terus di sini 10 kurang dari 9. Nah, itu pernyataan yang benar atau salah? Salah. Gitu. 10 itu lebih besar dari 9 seharusnya. Gitu. Gitu ya. Terus biasanya kita tuh bakal mengkombinasikan expression ini dengan kondisional gitu. Kondisional di sini tuh udah ada polanya. Jadi kita menggunakan if, terus ada else-nya juga gitu. Nah, kita punya variabel A, B, A 200, B 33. Nah, kondisional if jika B lebih besar dari A, maka dia akan melakukan print B is greater than A. Jika tidak, maka B is not greater than A. Nah, B di sini 33, ya kan? A-nya 200, berarti pernyataan expression ini itu tuh salah. Nah, ketika salah, maka dia akan beralih ke else gitu. Jadi di sini outputnya adalah yang di print B is not greater than A gitu. Nah, untuk penulisannya jangan lupa pakai indentasi seperti ini ya.
untuk menandakan bahwa ini tuh sintaks ini tuh dijalankan ketika dia memenuhi kondisi apa, kondisi tertentu gitu. Untuk evaluate juga bisa pakai bool gitu ya. Misalkan kita ada ini ya, ada value gitu, sebuah value seperti ini. Nah, defaultnya kalau nggak ada expression, bukan dalam bentuk expression, itu outputnya adalah true gitu, karena tidak ada perbandingan sama sekali di sini gitu. Nah, seperti ini. Nah, jadi beberapa variabel itu outputnya true ya. Ketika kita cek menggunakan method bool seperti ini, itu tuh outputnya true gitu. Karena ini tuh dianggap normal-normal aja gitu, nggak ada perbandingan apapun. Kalau ada perbandingan baru nanti dia bisa berpotensi false gitu. Nah, kalau misalkan yang outputnya false itu ada beberapa value gitu, tapi biasanya value-nya itu yang kosong-kosong gitu, yang kosongan. Nah, contoh kayak misal ini false itu outputnya false tentunya gitu. Terus di sini none. None itu berarti kayak value-nya itu nggak ada gitu. Tidak ada ini, tidak ada angka maupun huruf gitu. Jadi value-nya none. Nah, itu kalau dikonversi menggunakan bool itu jadi false. Terus angka 0 itu juga sama dengan false. Terus string kosong itu juga sama dengan false. Kemudian untuk list, tuple, dan set yang kosong itu juga sama dengan false. Itu. Kalau misal ada isinya, itu hasilnya true seharusnya. Gitu. Nanti teman-teman bisa coba ya. Nah, terus untuk mengembangkan lebih lanjutnya, kita juga bisa pakai kelas seperti ini. Nah, tapi ini mungkin teman-teman masih bingung ya lihatnya ya. Jadi nanti apa? Kita bisa menggunakan boolean di sini. Boolean objeknya itu objek yang sudah diinstansiate. Kalau misal yang di return itu nol, ya berarti kan angka nol ya. Kalau nol itu berarti false kan tadi. Nah, gitu. Makanya di sini hasilnya false gitu. Oke. Nah, seperti ini. Function juga sama, kita bisa mengembalikan nilai berupa boolean. Jadi nanti hasilnya itu kita bisa inspeksi gitu. Gitu dalam bentuk boolean gitu. Bisa bisa integer, bisa string, bisa dictionary, sebagainya gitu. Nah, ini juga sama. Oke, kita lanjut lagi ya ke operator. Oke. Python operator. Operator itu digunakan untuk perform operation on variables and values. Tuh. Nah, contoh seperti ini ya, Uta Bali. Jadi kurang tambah bagi kali gitu. Operasi basic matematika gitu, penjumlahan gitu. Nah, ini print dalam kurung 10 tambah 5, berarti 10 ditambah 5 gitu. Sama dengan 15 ya gitu. Jadi hasilnya gitu. Terus, nah, ada beberapa operator ya yang kita ketahui, ada arithmetic, assignment, comparison, logical, sampai bitwise. Gitu. Nah, untuk arithmetic itu sendiri ini sudah cukup familiar untuk kurang tambah bagi kali. Terus di sini ada modulus juga. Modulus itu untuk menentukan nilai sebuah angka itu ada sisa atau tidak ketika dibagi dengan angka tertentu. Terus ada exponentiation itu untuk perpangkatan, floor division itu untuk pembulatan ke bawah gitu ya. Nah, ini sama dengan itu buat assign seperti tadi. Terus ada ini juga ya, plus sama dengan. Ya, jadi kita bisa membuat short ini, short syntax seperti ini. Jadi kalau misalkan aku punya nilai X gitu ya, X sama dengan 5 gitu ya contoh. Nah, terus aku mau jumlahkan dengan 3. Nah, itu nanti penulisannya itu tinggal X plus sama dengan 3 aja. Itu udah bisa menambahkan dengan angka 3 gitu. Nilai X yang sebelumnya gitu. Sama aja seperti X sama dengan X plus 3. Nah, contohnya seperti ini. X sama dengan 5. Terus X plus sama dengan 3. Berarti nanti di print adalah 5 tambah 3. Itu 8 hasil. Begitupun dengan pengurangan, perkalian, pembagian ya. Itu sama aja. Bisa dibikin short gini. Nah, kemudian modulus juga sama.
Nah, ini seperti ini 5 persen 3 ya, itu ada sisa berapa kayak gitu. Terus nah ini untuk yang mat floor ya, ini untuk pembulatan ke bawah. Misalkan ini ya 5 dibagi 3. Nah, 5 dibagi 3 itu berarti berapa itu? 1,3 ya, kalau nggak salah ya. Kalau 5 bagi 3 itu ya. Nah, 5 bagi 3 itu 1, sekian. Nah, nanti dibulatin ke bawah jadi 1 gitu. Makanya di sini hasilnya 1 gitu. Oke, kita lanjut. Em, Kemudian di sini ada eksponensial juga seperti ini. Nah, ini 5 pangkat 3 ya, berarti 5 kali 5 kali 5 lagi gitu. Berarti 5 kali 5 25, 25 kali 5 125 gitu. Penulisannya bisa seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Terus ada yang logical juga seperti ini. Ya, logical nanti bisa dipelajarin ya. Terus, nah ini ada yang komparator, comparison operator. Nah, comparison itu seperti yang tadi aku tunjukin. Jadi outputnya ini boolean semua, ya. Nih 5 sama dengan 3 itu bukan, ya. Tidak sama dengan 3, jadi di sini hasilnya false. Tidak sama dengan berarti yang tidak sama dengan itu menjadi true, ya. Nah, gini, 5 memang benar tidak sama dengan 3. Gitu. Makanya ini dinyatakan booleannya true, gitu. Terus greater than berarti lebih besar, less than kurang dari, greater than or equal berarti lebih besar sama dengan. Nah, jadi bedanya lebih besar sama lebih besar sama dengan itu, kalau lebih besar itu berarti misal aku punya angka 5. Nah, aku ada pernyataan lebih besar dari 5. Nah, berarti angka yang dimaksud adalah 6, 7, 8 dan seterusnya. 5,1 itu juga termasuk. Itu lebih besar dari 5 gitu. Nah, kalau misalkan greater than or equal berarti angka 5 itu juga sendiri termasuk angka yang dimaksud gitu. Misal lebih besar atau sama dengan 5, berarti ya udah 5, 5,1, 5,2 sampai 6, 7, 8, 9, 10 itu termasuk greater than or equal to gitu ya. Less than or equal to juga sama, berarti kurang dari atau sama dengan gitu. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian ada namanya logical operator. Nah, jadi ini juga sebenarnya yang dikembalikan nilainya itu adalah boolean juga gitu. Tapi dia membandingkan antara dua output gitu, dua atau lebih sebenarnya, bisa lebih juga gitu. Nah, kalau teman-teman pernah belajar tentang gerbang logika, nah di gerbang logika itu sebenarnya ada aturannya gitu. Nah, misal di sini aku punya X sama dengan 5 gitu ya. Nah, X sama dengan 5. X itu lebih besar dari 3. Itu benar atau salah? Benar ya. True berarti. True. And X kurang dari 10. Nah, 5 itu kurang dari 10 atau tidak? Benar juga. Gitu. Nah, benar dan benar itu berarti outputnya adalah benar. Gitu. Nah, kalau secara apa? Kalau secara pemahaman sebenarnya itu tuh kemarin aku sempat ngejelasinnya itu pakai simulasi ini apa belanja gitu. Misalkan ibu nyuruh teman-teman ya, ibu teman-teman gitu ya, misalkan gitu atau siapapun gitu nyuruh teman-teman sekalian untuk belanja di warung gitu. Nah, mereka menyuruh untuk beli telur dan minyak gitu ya. Nah, telur dan minyak perlu diingat ya. Berarti itu sudah hakiki ya, telur dan minyak. Aku suruh kamu beli telur dan minyak. Nah, ketika teman-teman sekalian belanja ke warung, terus yang dibeli adalah telur, terus teman-teman beli minyak juga. Nah, terus balik ngasih ke ibu teman-teman sekalian gitu. Ini aku udah beli nih telur dan minyak gitu. Nah, itu berarti kan benar gitu. Benar. Maksudnya itu pernyataan yang benar dan eh, apa implementasi yang benar gitu. Nah, misalkan ternyata ya pas ke warung yang dibeli itu telur sama permen karet gitu contohnya.
Nah, pas balik itu yang dikasih telur dan permen karet. Nah, itu berarti salah karena yang disuruh adalah telur dan minyak gitu. Berarti udah satu paket antara telur sama minyak. Bukan antara, tapi dua-duanya harus dibeli gitu. Itu ya teman-teman, dapat ya logiknya ya. Makanya implementasinya salah, outputnya salah gitu. Karena yang dibeli adalah telur dan permen karet gitu. Nah, ketika salah satunya itu salah beli, berarti outputnya adalah salah gitu. Outputnya itu false. Apalagi dua-duanya. Kalau dua-duanya itu salah beli, ya udah berarti dinyatakan salah. Jadi kalau dan itu mutlak harus dua-duanya benar. Maka outputnya itu benar. Gitu. Kalau secara logiknya ya. Nah, kalau misalkan ini dua-duanya benar, berarti outputnya benar. Gitu. Nah, terus ada or juga. Nah, kalau or itu berarti atau gitu. Kalau bahasa Indonesianya atau gitu ya. Aku ini apa? Ya melanjutkan dari simulasi yang tadi gitu. Ibu nyuruh beli telur atau minyak gitu. Nah, berarti beli salah satunya aja itu udah pasti benar gitu. Karena atau kalau atau itu berarti dikasih pilihan gitu antara dua pilihan itu. Kalau dan berarti dua-duanya itu udah satu paket. Kalau atau berarti salah satunya gitu. Nah, di sini kita lihat X sama dengan 5. X lebih besar dari 3. Itu benar atau salah? Benar ya. Gitu. X kurang dari 4. Itu benar atau salah? Salah. 5 kurang dari 4 itu salah. Karena 5 itu lebih besar dari 4. Nah, di sini benar atau salah. Nah, itu jadi true di sini hasilnya. Gitu. Jadi true di sini. Karena di sini udah ada pernyataan yang benar. Gitu. Jadi salah satunya aja benar, itu benar. Tapi kalau dua-duanya salah, itu baru salah. Itu kalau atau gitu ya. Kalau dua-duanya benar, itu sudah pasti benar karena dua-duanya itu terpenuhi expressionnya. Gitu. Nah, kalau not itu berarti untuk nge-reverse. Reverse itu berarti ini menegasikan gitu. Negasikan hasil. Kalau misalnya hasilnya itu true, berarti jadi false. Kalau false jadi true. Gitu. Nah, kalau is sama is not itu berarti ini ya, dia mau melihat ini isi yang benar-benar sama gitu. Contoh kayak misalkan aku punya variabel x sama y gitu. Dua-duanya itu sama persis gitu secara ininya, value-nya gitu. Ya, sama-sama list gitu. Kemudian di sini z sama dengan x. Nah, kalau di sini print x is z ya, di sini ini expression buat ngecek x itu adalah Z, maka kalau benar-benar itu tuh hasilnya itu sama ya pernah diassign seperti ini, itu berarti hasilnya true gitu. Kenapa? Karena objeknya itu benar-benar sama persis gitu. Nah, kalau misalkan X dibandingkan sama Y menggunakan is, itu hasilnya false. Kenapa? Karena ini dianggap dua objek yang berbeda gitu. Dua dua list yang berbeda gitu. Cuman memang identik aja gitu. Kalau secara penulisannya identik, tapi ini sebenarnya berbeda gitu, list yang berbeda gitu. Makanya di sini yang di return false gitu. Kalau misal dikomparasi ya antara kedua ini, itu yang di return itu true karena dia mengkomparasi bukan dari sisi kesamaan objeknya gitu. Dari source yang sama gitu. Bukan dari sumber yang sama gitu, tapi emang identik. Makanya dia returnnya true gitu, teman-teman ya. Terus ada membership. Membership itu berarti untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Nah, seperti ini misalkan apakah ada banana di dalam X? Kalau ada berarti boleh yang true. Kalau nggak ada berarti false gitu. Nah, ini untuk yang bitwise-nya ini kurang lebih mirip-mirip seperti gerbang logika juga. Oke, untuk operator mungkin itu ya. Nanti teman-teman bisa bertanya di akhir sesi. Aku lanjutin dulu ya. Soalnya ini kita masih banyak nih sampai ke bawah.
Nah, kita masuk ke list ya. Nah, list itu untuk penulisannya seperti ini ya. Jadi kita buatkan sebuah variabel sama dengan pakai dalam kurung kotak, terus isi di dalamnya itu adalah macam-macam value gitu. Bisa juga diisi variabel gitu, sesuai kondisi. Lists are used to store multiple items in a single variable. Jadi kita bisa memasukkan beberapa item di dalamnya ke dalam sebuah variabel, satu variabel. One of word built-in data types in Python to store collections of data. Jadi salah satu dari empat tipe data yang digunakan untuk apa ya, menampung beberapa data gitu. Jadi ada banyak gitu. Yang lainnya itu ada tuple set sama dictionary. Nah, masing-masing itu punya perbedaan qualities and ini ya, penggunaannya gitu, usage-nya beda. Nah, kalau list itu digunakan menggunakan ini ya, apa, kotak, kurung kotak seperti ini. Itu contohnya seperti ini. Jadi kurung kotak. Tuh. Nah, list item itu order ya. Kemudian changeable berarti bisa diubah-ubah, terus allow duplicate value. Jadi bisa bisa menampung value yang sama gitu. Maksudnya sama persis gitu, duplikat. Nah, terus list itu indexed ya. Indexed itu maksudnya apa ya? Ada indeksnya gitu. Kita bisa ngakses gitu. Nah, seperti yang aku jelasin kemarin, indeks itu dimulai dari 0, 1, dan sebagainya gitu. Nah, when we say that lists are ordered, it means that the items have a defined order and that order will not change. Jadi ininya nggak berubah gitu, apa, urutannya. If you add new items to a list, the new items will be placed at the end of the list gitu. Jadi item yang terbaru kalau misal kita mau memasukkan ke dalam list tersebut itu nanti akan diletakkan di akhir listnya gitu. Nanti kita lihat contohnya. Changeable itu berarti kita bisa manipulate ya, kita bisa mengubah, menambahkan, menghapus item. Kalau duplikat berarti bisa same value. Nah, contoh seperti ini, aku punya list, di sini ada apple, di sini juga ada apple gitu. Nah, itu tetap valid ya, tetap dianggap sama, apa, tetap bisa masuk. Cherry juga bisa double gitu. Jadi bisa sebanyak apapun. Terus list itu punya length, length itu berarti panjang ininya, apa, panjang value-nya itu ada berapa gitu. Misal di sini ada 3 item, berarti kalau kita pakai len, terus kita cek apanya, listnya itu nanti dia akan menunjukkan panjangnya ada berapa. Nah, di sini ada 3 item itu untuk menghitung panjangnya. Kemudian data types-nya itu bisa macam-macam yang dimasukin ya. Ada yang string seperti ini pakai petik, terus ada yang integer juga, bisa float juga gitu, bisa kombinasi juga. Misal di dalam list itu ada string, terus kita masukin apa, integer, masukin boolean, itu juga bisa gitu dalam satu list. Itu termasuk boleh gitu, diperbolehkan. Terus di sini juga bisa boolean semua gitu. Nanti hasilnya seperti ini. Kalau kita coba inspeksi gitu. Kita lanjut lagi. A list can contain different data types gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi bisa berbeda-beda. Type-nya itu bisa kita cek menggunakan type. Kemudian nanti outputnya seperti ini. List. Terus kita juga bisa membuat list menggunakan konstruktor bawaan gitu. Seperti ini. Jadi pakai list. Nah, pakai double round brackets ya, seperti ini. Gitu. Oke. Akses list item itu bisa menggunakan urutan seperti ini. Kalau angka 1 berarti 0, 1 itu berarti banana.
yang diakses di sini. Terus bisa negatif indexing. Ya, negatif indexing itu berarti urutannya mulai dari sebelah kanan. Nah, berarti dari sini itu adalah -1 gitu. -2 berarti banana, -3 berarti apple gitu. Bisa minus ya, negatif indexing. Kalau positif indexing berarti dari 0. 0 itu berarti apple, 1 banana gitu. Terus bisa dikasih range juga sama seperti kemarin ya yang aku instruksikan ya. Mulainya dari indeks kedua ya 0, 1, 2, kemudian batasannya itu sampai indeks 5 berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti dari sini udah nggak diambil lagi gitu. Nah, mulainya dari 2 berarti mulainya dari cherry. Jadi yang diambil cuma cherry sampai kiwi. Gitu ya, teman-teman. Oke, ini untuk ngecek item axis-nya itu sama seperti string kemarin. Nah, kemudian change list item itu kita bisa mengubah isinya itu dengan cara nge-assign seperti ini. Misal aku punya apple, banana, cherry, aku mau ubah yang banana jadi blackcurrant. Nah, itu nanti caranya adalah nama variabel listnya, kemudian dalam kurung indeks berapa yang akan diubah. Nah, ketika kita print, itu nanti yang banana sudah berganti jadi blackcurrant. Seperti ini. Tuh. Terus change range-nya juga bisa seperti ini. Nah, misalkan yang ini ya, range mulai dari yang 1 sampai 3, batasan 3 itu kita ganti jadi blackcurrant, watermelon gitu. Nah, jadi nanti yang banana sama cherry itu dia akan berubah jadi blackcurrant, watermelon di sini gitu. Karena mulainya dari 1. Nah, apple itu kan 0 ya. Makanya mulainya dari banana 1. Itu ya. Nah, kalau misalkan ternyata nih yang di-insert itu nggak seperti panjangnya gitu. Misal ini 1 sampai 3 itu kan panjangnya sampai 2 ya. Kan misal 0, 1, 2, 3 harusnya kan sampai 3 ya. Nah, tapi di sini value-nya cuma ada 3 gitu. Nggak sampai 4 indeks gitu. Nah, jadi dia bakal nge-replace banana sama cherry ini itu dengan watermelon karena di sini value-nya cuma 1 aja. Itu. Coba kalau misalkan value-nya ditambah lagi jadi ada 2 gitu, mango seperti ini. Terus akuran. Nah, nanti banana cherry akan berubah jadi watermelon mango gitu. Karena mulainya dari 1 sampai 3 banana sampai cherry setelah cherry gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini kita bisa pakai metode juga ya konstruktornya. Pakai dot insert indeks berapa yang akan kita ubah jadi watermelon. Ini insert ya, sorry, bukan change ya. Kalau insert berarti kita menambahkan ya. Menambahkan watermelon ini setelah ini ya, apa sebagai indeks kedua gitu. 0, 1, 2 gitu. Berarti indeks kedua itu jadi watermelon di situ. Oke, kita lanjut lagi. Add list item. Nah, ini berarti kita bisa menambahkan item ya. Item orange-nya itu misalkan sampai sini ya. Kita bisa pakai dot append seperti ini, dot append orange. Nah, itu nanti dia bakal menambahkan item orange di paling belakang gitu, teman-teman. Pakai dot append. Tuh, ya mirip-mirip kayak ini ya, insert tadi. Nah, kita lanjut lagi. Remove list itu bisa pakai dot remove. Dot remove apa yang mau di remove. Misalnya dot remove banana, berarti yang banana nanti akan kehapus. Gitu. Kita bisa looping juga menggunakan for, sama halnya seperti nge-looping string, seperti kemarin udah aku jelasin. Oke. Terus yang penting itu kita bisa join ya. Nah, join seperti ini. Nah, ini. Kita bisa pakai tanda tambah seperti ini. Gitu.
Misal aku punya list ABC, terus list yang kedua itu 1, 2, 3 gitu. Terus aku join dua-duanya pakai tambah ini ditampung ke list 3. Ketika kita print nanti indeksnya seperti ini jadinya gitu. Oke, kita lanjut lagi ya ke tuple. Gak kerasa udah 851, tapi gak apa-apa, tadi juga mulainya kan dari 8.15 ya kurang lebih. Jadi mungkin aku selesainya di jam 9.15 kalau teman-teman berkenan. Kalau emang udah ini, boleh ini aja gak apa-apa, boleh istirahat. Oke. Nah, kalau yang selanjutnya itu adalah tuple. Tuple itu mirip-mirip seperti array juga, tapi ada ini ya, ada keunikan. Order sama seperti ini, sama seperti list, tapi unchangeable. Jadi benar-benar paten value-nya yang ada di sini, kita nggak bisa mengubah nilainya. Gitu. Nah, ngubah nilainya ya, kita akan coba untuk mengakses salah satu nilainya. Coba. Nilai yang pertama, gitu. Akses yang item pertama, gitu. Contoh. Nah, ini untuk yang indeks pertama ya, teman-teman. Oke. Kemudian misalkan nih, kalau tadi kita kan mau mengubah value di indeks tertentu itu kan caranya kita pakai dalam kurung gitu ya. Dalam kurung terus indeks ke berapa? Misal indeks ke 0 aku mau ubah jadi apa watermelon gitu. Seperti ini. Terus aku mau coba baca semuanya gitu. Aku klik run seperti ini. Nah, tuple object does not support item assignment. Jadi kita nggak bisa mengubah gitu, karena unchangeable gitu ya. Kita nggak bisa ngubah tuple, isi datanya tuple gitu. Ibaratnya tuh kayak udah ini, udah paten gitu. Kalau kita pakai tuple gitu ya. Ordered, unchangeable, allow duplicate. Jadi bisa duplicate juga sama seperti list. Seperti ini apple-nya bisa ada dua, cherry-nya ada dua. Terus bisa dihitung juga panjangnya. Terus bisa bikin ini juga ya, apa? Bikin tuple juga, tapi di mana itu cuman satu aja value-nya, one item aja gitu. Nah, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah dikasih koma. Kalau nggak dikasih koma, dia akan kebaca sebagai string gitu. Nah, sebagai pembuktian teman-teman bisa ngecek type-nya di sini. Nah, type-nya itu string di sini ya. Gitu. Cuman ketambahan dalam kurung aja. Oke. Kemudian bisa combine juga tipe data yang dimasukin ke dalamnya sama seperti list. Bisa pakai konstruktor tuple juga, pakai double round. Oke, kita lanjut lagi ke sets. Nah, sets ini mirip-mirip juga seperti ini ya, list sama tuple. Tapi ada keunikan sendiri juga yang dimana itu unordered, unchangeable, and unindexed gitu. Nah, seperti ini kita coba akses indeks ke 0 gitu. Bisa nggak? Immutable. Nah, apa hanya berlaku di pattern atau di bahasa lain juga ada, dan fungsi nyata di industri dibutuhkan untuk apa ya, Kak? Biasanya ini langsung ku jawab aja ya, is ikrok. Biasanya kalau tuple itu sama konsepnya, buat array juga immutable bener. Berlakunya di Python sejauh ini sih berlakunya di Python ya. Kalau di JavaScript itu belum ada sih yang seperti itu. Adanya cuman array aja kalau di JavaScript. Kalau pakai dalam kurung gitu, setahu nggak ada. Coba ya, JavaScript tuple ada nggak ya? Adanya di TypeScript by the way. Tapi di TypeScript itu juga sebentar, dia pakai array juga sama sih kayak gini. Sama seperti JavaScript juga. Pakai kurung kotak gitu ya. Kalau yang tuple yang pakai ini, yang bracket dalam kurung ini, setahu cuma di Python, cuma aku belum explore di bahasa yang lain sih.
Kalau di Java aku cek itu belum ada waktu itu. Aku pernah ini pakai Java itu di tahun 2018. Itu belum ada. Kalau yang sekarang nggak tahu ya update-nya. Terus di bahasa pemrograman lain kayak C sama C++ itu juga nggak ada tuple ini. Nah, biasanya kalau di industri itu ya, nah ini karena dia unchangeable, itu biasanya kita gunakan tuple itu buat ini sesuatu atau apa ya, sebuah variabel yang konstan gitu, Ikrom, yang tidak bisa diubah-ubah gitu, yang konstan nggak bisa diubah-ubah itu ya contoh kayak kayak konstanta. Misal kita punya rumus untuk ini menghitung luas lingkaran, itu kan ada konstanta pi kan. Nah, pi itu kan nggak bisa diubah-ubah seharusnya gitu. Nah, sama kalau misal kita punya konstanta dalam sebuah formula gitu ya, kalau kita mau bikin program, nilainya nggak bisa diubah-ubah. Nah, itu kita bisa pakai tuple aja. Karena kalau kita pakai list, itu takutnya ada itu satu faktor injeksi dari front end gitu. Biasanya ya apa ya, inject data gitu. Jadi nanti bisa diubah sebenarnya nilai ininya apa, nilai listnya gitu, karena emang list itu changeable. Kalau tuple kan nggak bisa diubah gitu, jadi dia bakal error gitu. Untuk antisipasi itu, nah terus untuk security juga gitu, security data gitu. Misal aku punya data KTP gitu ya, nah data KTP kependudukan, nah itu kan sebenarnya udah paten NIK-nya, nggak boleh diubah-ubah. Nah, NIK-nya itu sama data-data yang lain itu kalau kita mau mau masukin ini ngelis dia secara tabular, itu bagusnya ya pakai tapel aja sebenarnya gitu. Supaya karena memang data tersebut itu nggak bisa diubah gitu. Cuman bisa disortir aja, misal kayak dari huruf A sampai Z gitu ya, untuk melihat penduduk yang nama awalnya A gitu sampai Z. Nah, terus juga duplikat gitu. Duplikat itu berarti nama orang kan bisa sama gitu kan. Nah, terus unchangeable berarti emang data tersebut nggak bisa diubah. Kalau secara NIK, gender itu kan udah paten. Kalau memang datanya itu udah fix, nah kemudian nanti kita store to database-nya itu bisa dalam bentuk tuple gitu. Nah, kalau di industri kebutuhannya seperti itu biasanya buat konstanta gitu. Value-value yang udah paten nggak bisa diubah gitu. Iya, kayak gitu, udah bawaan gitu. Jadi kayak nggak bisa diubah-ubah lagi gitu, Ikram. Karena memang unchangeable gitu. Setahuku gitu. Terus kalau misal bikin apa ya, kayak project-project IoT juga kan banyak tuh yang apa pakai formula. Mungkin contoh kayak apa ya, face recognition gitu ya, itu udah ada formulanya sendiri. Mungkin eh, apa dalam mentraining gitu, mentraining data ini apa, data pola yang ada di foto kayak gitu dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu bisa pakai tuple aja gitu. Makanya ya disediakan tuple itu supaya lebih secure datanya gitu. Oke, kita lanjut ke sets ya, sorry. Nah, ini set. Tadi set itu apa sih ininya? Unindexed ya. Bentar, sorry. Ininya keterangannya. Aku lupa. Iya, untuk dataset training. Dataset trainingnya itu biasanya kan udah paten ya. Nggak boleh diubah-ubah lagi. Tuh. Tadi apa? Unordered, unchangeable, unindexed ya. Unindexed tuh ya berarti kita nggak bisa ngakses ini. Ini tuh bukan indeks ke nol, ke satu, ke 2 gitu. Tapi emang ini nggak beraturan. Nah, ini masuk ke dalam ini ya, apa, set gitu ya. In a random order berarti ordernya secara sortirnya itu random gitu.
nggak harus apple, banana, cherry secara urutannya. Nah, cherry, apple, banana. Terus kita coba lagi mungkin. Nah, ordernya ini kan random kan ya. Random order. Cherry, apple, banana, cherry, apple kayak gitu. Untuk bisa apa tidak beraturan. Tidak ini ya, tidak bisa duplicate value. Ya, berarti ini sebenarnya inherit dari sifat dictionary sebenarnya ya. Dictionary itu juga nggak bisa ini duplicate value gitu. Karena apa ya, value yang sama itu nantinya akan di replace gitu. Nah, ini mungkin aku kasih contoh. Ini unchangeable berarti kita nggak bisa ganti apapun di dalam sini gitu. Ya, jadi emang udah konstan gitu. Nah, ini lebih lanjutnya lagi nih dari apa, dari tuple ya, set gitu. Lebih lanjutnya kenapa? Karena bisa memfilter duplicate value gitu. Jadi misalkan ada seperti ini apple dua kali. Nah, nanti hasilnya yang di sini itu tuh akan jadi satu aja apple gitu. Yang apple satunya itu tuh ibaratnya kayak dihilangkan dan di replace sama value yang pertama gitu. Terus banana cherry. Nah, ini kan unorder ya. Jadi secara urutan itu bebas, gitu. Tidak menentu sebenarnya gitu. Nah, terus sama seperti tadi yang konsep boolean tadi ya. Jadi true itu sebenarnya sama dengan angka satu. Nah, kalau false itu sama dengan angka nol. Gitu kalau di Python. Nah, di set itu apa, mereka itu ini apa, mengecek juga tipe data yang identik gitu. Tipe data yang identik itu seperti yang aku bilang tadi, yang true itu satu, false itu nol gitu. Nah, makanya di sini kalau teman-teman perhatiin angka satunya hilang gitu. Karena kenapa hilang? Karena sudah dianggap sama dengan true gitu. Makanya di sini cuman muncul true. Nah, kenapa yang diambil itu cuman apa yang true-nya? Kenapa bukan angka satunya? Coba kalau misalkan ini urutannya aku balik. Satu dulu terus true. Nah, nanti apa yang terjadi kira-kira? True-nya yang hilang. Aku coba run lagi. Sampai 3 kali ya. Nah, true-nya yang hilang. Terus aku balikin lagi. Nah, ini misalkan true-nya 2 kali deh. Terus angka satu. Nah, angka satunya yang hilang. Nah, berarti kalau kita perhatikan di sini, dia akan melihat value yang pertama itu. Value yang pertama lah yang menang gitu ibaratnya. Maksudnya yang diambil gitu. Sedangkan value selanjutnya yang identik dengan value ini itu tidak akan diambil gitu. Jadi value yang sebelah kiri duluan yang diambil. Itu ya teman-teman. Nah, ini sama ya. Yang ini nolnya hilang, digantikan dengan false. Karena false sama nol itu dianggap identik, sama. Gitu teman-teman. Oke, by the way udah 9:05. Nah, terus kita bisa apa, melihat panjangnya juga ya menggunakan len seperti ini. Di set ya, berarti nanti panjangnya ada berapa? 3 berarti gitu. Tipe datanya juga bisa variatif seperti ini, sama seperti list sama tuple. Type-nya juga nanti kita bisa pakai konstruktor gitu, sama seperti list dan tuple gitu. Nah, di set itu kita bisa pakai add seperti ini. Nah, nge-add item baru ya seperti ini. Misal aku add satu lagi.
Misal apa ya? Mango. Nah, aku udah berhasil nambahin dua ya di sini. Orange sama mango. Nah, secara urutan itu nggak ada urutan. Acak di sini. Itu nggak dari kiri ke kanan, dia bakal acak. Gitu. Pakai add ya, pakai dot add untuk menambahkan. Nah, ini untuk apa? Update ya. Jadi ibaratnya itu kayak mengkombinasikan gitu. Mengkombinasikan antara kedua ini. Itu. Nah, ini nanti bisa pakai dot update. Coba kita tes kalau misalkan di sini ada Apple-nya. Kira-kira apa yang terjadi, teman-teman? Tetap tetap nggak ngaruh ya. Soalnya di sini udah ada Apple juga. Jadi di replace ibaratnya. Itu. Itu untuk kombinasiin udah. Nanti bisa di remove, bisa di looping juga pakai for ya. Sama seperti biasa. Terus bisa di join juga pakai update, pakai union. Seperti ini. Gitu. Kita lanjut lagi ke dictionary. Ini kayaknya nggak cukup guys sampai jam 9.15. Nggak apa-apa ya, aku agak lamain ya. Kalau teman-teman udah ngantuk atau mau live juga nggak apa-apa. Tadi mulainya agak ini soalnya agak lama. Nah, kalau dictionary itu dia lebih unik lagi. Mirip-mirip kayak set sebenarnya, cuman dia ada ini ada properti ya, ada key. Kita sebutnya key. Key itu berarti keywords. Ya key sama value gitu. Jadi ini brand, Ford, modelnya apa, Mustang, tahun berapa, 1964 gitu. Ibaratnya itu kayak ini identitasnya, terus kemudian nilai identitasnya. Ini sama kalau di JavaScript tuh sama seperti objek gitu. Namanya objek ya, JSON. Biasanya kalau pakai apa format gitu ya, JavaScript Object Notation, JSON. Format JSON seperti ini. Kalau di Python sebutannya dictionary. Nah, kalau di apa versi 3.7 dictionary itu ordered ya, tapi di 3.6 itu unordered. Jadi yang versi latest itu unordered ya. Di sini ordered gitu. Nah, di sini aku punya brand, model, year. Nanti di print hasilnya sama seperti yang ada di sini gitu. Sama persis. Nah, dictionary itu ordered, changeable, jadi bisa diganti, tidak bisa duplicate value gitu. Nah, duplicate value itu maksudnya gini. Nah, yang pertama dulu ya, sorry. Yang pertama dulu, ordered itu berarti urut ya. Bisa disortir gitu, brand, model, year gitu, urut. Terus changeable itu berarti kita bisa mengubah value yang ada di sini gitu dengan cara mengubah key-nya gitu. Contoh kayak misal aku mau ubah tahunnya jadi 2024 gitu. Berarti nanti di sini this di dalam kurung berarti key-nya. Di sini indeksnya itu adalah key-nya. Sama dengan 2024 seperti ini. Terus aku mau munculin semuanya, nggak cuma brand aja ya. Gitu. Nah, aku klik run. Nah, di sini bakal berubah gitu jadi 2024 karena changeable gitu. Nah, changeable itu maksudnya diubah berdasarkan tahu apanya, berdasarkan key-nya gitu. Itu ya, teman-teman. Nah, allow duplicate itu maksudnya adalah gini, teman-teman. Kalau misalkan aku punya year yang sama gitu ya, sini year juga. Terus di sini misalkan 2021. Tuh, aku klik run. Dia tetap akan terbaca satu year-nya. Gitu.
Nah, allow duplicate itu maksudnya adalah yang ada do not allow duplicate ya. Sorry, bukan allow duplicate. Do not allow duplicate itu berarti di sini tuh nggak bisa sama secara key-nya, secara key-nya. Tapi kalau secara value-nya itu bisa sama gitu. Nah, misalkan di sini year 1. Nah, di sini year 2. Nah, terus value-nya itu sama-sama 1964. Nah, itu berarti sebenarnya karena key-nya itu beda, nah itu tetap dianggap value-nya itu berbeda gitu karena dia dimiliki oleh key yang berbeda gitu. Jadi maksudnya itu do not allow duplicate itu tidak bisa nilai yang sama itu adalah ini secara ininya ya apa secara key-nya yang sama gitu. Kalau sama-sama year dia bakal nge-replace di-replace sama year yang terakhir kayak tadi itu. Tuh. Terus kita bisa tahu lensnya juga, lensnya itu sampai 3 di sini. Sini harusnya 4 ya, udah jadi 4. 3 tetap ya, soalnya year-nya sama. Kalau yang 4 itu yang year 1, year 2 tadi. Gitu. Oke, teman-teman jangan lupa presensi ya, yang udah dikirimin sama kakak. Jadi nanti sebagai persyaratan teman-teman sekalian kalau mau dapat sertifikat. Oke. Terus tipe datanya juga bisa macam-macam gitu, bisa string, bisa boolean, bisa apa integer. Terus bisa ini juga nih, apa bisa list gitu di dalamnya gitu. Nah, bahkan di sini bisa ini juga apa bisa apa namanya? Bisa dictionary di dalam dictionary gitu. Nah, seperti ini gitu. Ini juga bisa gitu. Misal colors. Misal ternyata namanya color satunya itu misalkan warna merah gitu. Nah, ini dictionary di dalam dictionary. Terus color 2 red green. Color 2. Terus color 3 blue gitu contoh. Nah, seperti ini aku klik run lagi. Nah, gini. Jadi ada dictionary di dalam dictionary gitu. Terus dalam dictionary ini bisa dictionary lagi gitu. Jadi bisa sampai bercabang-cabang gitu. Contoh kayak misalkan implementasinya ya di apa di API gitu atau di REST API. Itu kalau misal kita mau bikin sebuah response gitu atau mungkin request gitu. Baik request maupun response kita bisa menggunakan format dictionary ini gitu. Misal kita mau login gitu ya. Ketika kita login, itu nanti yang kita isi ya login ke dalam sebuah apa sosial media contoh Facebook. Yang kita isi apa? Username sama password. Ya ada dua itu. Atau mungkin email ya, email, username, nomor telepon itu biasanya antara tiga itu deh. Antara tiga itu user apa ya email sama password. Berarti kan ada dua hal. Nah, berarti di sini nanti apa requestnya adalah username-nya apa, yang diisi itu apa nanti di sini. Terus passwordnya apa, diisi value-nya password yang kita isi. Gitu. Nah, request itu nanti dikirim ke servernya Facebook gitu ya. Kita lakukan permintaan. Nah, kemudian dari Facebook nanti mengirimkan respon. Nah, responnya itu berupa apa? Berupa halaman. Halaman yang ditampilkan sebenarnya. Nah, tapi sebelum kita nampilin halaman, pasti ada pesan-pesan yang disampaikan sama Facebook gitu. Contoh kayak misalkan ini apa request yang dilakukan itu sukses. Maka di situ akan muncul pesan sukses login gitu. Nah, jadi nanti di sini secara respons itu apa ya? Ada beberapa key gitu. Responsnya apa? Respons sukses. Message-nya successfully login Facebook. Terus datanya apa yang dikembalikan? Data yang dikembalikan adalah data usernya.
Nah, data usernya itu biasanya bercabang-cabang gitu. Misal aku adalah pengguna Facebook gitu. Aku kan punya foto profil satu, aku punya apalagi alamat, punya gender. Terus di alamatku juga itu nanti bisa bercabang lagi. Itu dalam bentuk dictionary lagi gitu. Di alamatku ada provinsi, kota, kecamatan, desa gitu. Nah, terus ada jalan. Nah, terus mungkin ada bercabang lagi gitu. Nanti bisa dibuat dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk dictionary bercabang. Nah, kalau di JavaScript itu namanya JSON format gitu. Tuh ya, teman-teman, mirip-mirip seperti itu. Oke, type-nya kita bisa cek ya. Kita bisa membuat dictionary juga pakai dict seperti ini. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ke kondisional. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman. Ini aku lanjut kalau misal teman-teman mau ini, mau istirahat nggak apa-apa boleh, Liz. Nah, kalau conditional itu kita pakai if else ya, sama seperti kemarin yang udah aku jelasin. Jadi ada expression juga. Ya, expression itu seperti ini, yang outputnya itu boolean. Dia akan melakukan pengecekan, kemudian dia akan mengeksekusi sintaks yang berada di dalamnya. Gitu. Kalau misalkan ternyata tidak ada indentasi, itu berarti kita tidak memberikan sintaks apapun di dalam sini. Atau bisa dibilang kosong. Nah, Python itu secara default tidak memperbolehkan kondisional itu kosong. Gitu. Nah, tapi nanti ada apa? Ada keywords yang bisa membantu kita untuk membypass itu. Jadi kondisional itu bisa kosong gitu. Kemudian ada elif, elif itu else if ya sebenarnya singkatan dari else if yang dimana itu kita punya beberapa kondisi ya. Ketika kondisi yang urutannya dari atas itu tidak memenuhi, dia akan melihat kondisi yang kedua. Ketika yang kedua tidak memenuhi, dia akan melihat kondisi yang ketiga dan seterusnya sampai kondisi terakhir gitu. Jadi misalkan aku punya dua variabel A sama B, nilainya 33 masing-masing. Terus dicek B lebih besar dari A, itu kan salah ya. Berarti kondisi ini salah. Dia akan mengecek kondisi yang selanjutnya. Nah, apakah A sama dengan B? Maka ternyata benar. Nah, inilah yang akan dieksekusi. Gitu. Ternyata ini salah. Kalau misalkan di bawah masih ada elif lagi, dia akan ngecek lagi. Kalau ternyata salah, dia cek lagi sampai ke bawah terus. Gitu. Kalau tidak ada satupun yang benar, berarti dia tidak akan mengeksekusi satupun sintaks yang ada di sini. Gitu. Kemudian else itu biasanya sebagai penutupnya. Jadi di sini tidak perlu ada expression. Expression apapun yang tidak memenuhi di atas itu akan dieksekusi else-nya yang paling bawah ini gitu. Gitu ya. Kemudian apalagi nih? Nah, ini kita bisa pakai shorthand if juga. Shorthand if itu maksudnya if singkat gitu. Atau biasanya kita sebut ternary if. Nah, penulisannya seperti ini, bisa pakai if, expression, kemudian titik dua, ya, titik dua, apa yang akan dilakukan, gitu, langsung di sini, gitu. Jadi kita nggak perlu di bawahnya, gitu, bisa shorthand. Terus kalau misal mau pakai elif, ya, apa pakai else ya, kalau mau pakai else itu nanti bisa penulisannya seperti ini. Nah, sedikit berbeda nanti dibalik outputnya dulu apa. Kalau misalkan if expressionnya ini memenuhi, maka dia akan menjalankan ini. Nah, kalau misalkan ternyata tidak, maka dia akan menjalankan ini. Gitu. Jadi secara format sedikit berbeda ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau misal mau pakai apa ya, elif ya, gitu. Nah, terus di sini berarti pembacanya kalau misalkan kondisinya A lebih besar dari B, maka dia akan menjalankan ini. Terus di sini jika tidak, else print sama dengan if A lebih besar dari B. Gitu. Nah, jadi di sini berantai ya. Ini elif yang kedua. Gitu. Ini untuk yang else yang terakhir. Gitu. Nah, ini jangan bingung ya teman-teman. Kalau bingung, itu tuh sama saja seperti ini. If A lebih besar dari B,
ini. Nah, terus di sini print A ini ya. Terus di sini elif. Sorry. Elif A sama dengan B. Nah, ini dia akan print sama dengan terus di sini else. Ini sama saja seperti ini. Cuman yang versi shorthand-nya aja. Print B. Nah, gini. Sama aja. Hasilnya sama kan? Sama aja. Tuh, kita lanjut lagi. Nah, ini kalau pakai apa? Pakai logical ya. Logical, pakai or, not, nested if. Jadi kita bisa bikin if di dalam if gitu buat pengecekan berlanjut. Nah, ini yang aku bilang tadi. Kalau misalkan kita mau mengosongkan kondisional, itu kita bisa pakai pas. Nah, itu dia tidak akan muncul error di sini. Gitu. Dia akan mengabaikan error. Gitu. Oke, yang selanjutnya adalah loops. Ya, looping. Gitu. Oke, sebentar ya. Oke, loops itu fungsinya adalah untuk perulangan. Jadi ada dua jenis perulangan, ada while sama for. Gitu. Nah, while loop, ya, with the while loop, we can execute a set of statement as long as condition is true. Jadi misalkan aku punya variabel i sama dengan 1. Di sini aku pakai while, ya. While i kurang dari 6, ya. Selama i-nya itu kurang dari 6, dia akan mengeksekusi sintaks ini yang ada di dalam. Print i, kemudian i-nya itu akan ditambahkan 1. Gitu. Nah, jadi di sini outputnya adalah 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan mengeksekusi terus-menerus gitu, ngelooping terus. Nah, sampai kondisinya ini tidak memenuhi, maka dia akan berhenti. Nah, simpelnya kayak gitu. Kalau misalkan i-nya itu sama dengan 6, kan berarti udah berakhir ya. Makanya di sini print-nya sama dengan sampai 5 aja. Nah, kalau misalkan aku tambahin sama dengan di sini, berarti dia akan masuk angka 6-nya gitu. Karena kurang dari atau sama dengan. Terus kita bisa pakai break juga. Break itu fungsinya untuk menghentikan sebuah perulangan. Nah, tapi biasanya dikombinasikan dengan if seperti ini ya. Kalau misalkan if-nya itu sama dengan 3, maka dia akan break gitu. Jadi dia nggak akan melanjutkan lagi. Itu. Makanya di sini yang di print itu cuma sampai 3 aja. Nah, sudah sama dengan 3 break, loopingnya berhenti. Makanya 4 5-nya nggak di print gitu. Continue itu berarti untuk membypass, jadi membypass sintaks yang selanjutnya sampai ke bawah. Jadi contohnya misal i sama dengan 3, maka dia akan continue dan tidak akan menjalankan ini. Dia akan melanjutkan langsung perulangannya lagi. Makanya angka 3 di sini nggak muncul. Gitu. Kita lanjut lagi. Else statement itu kalau misalkan untuk perulangannya itu udah berakhir, maka dia akan melakukan apa? Gitu. Gitu. Kalau misalkan perulangan yang berakhir, dia akan menjalankan else. Gitu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu ada for. Nah, for ini kemarin udah sempat aku bahas, jadi aku review aja mungkin. Jadi bisa dibuatkan sintaks seperti ini. For x in fruits, fruits itu berarti listnya. X itu berarti value-nya yang di looping. Apple, banana, cherry. Jadi hasilnya itu seperti ini. Di looping satu-satu gitu. String juga bisa di looping, bisa di break juga sama seperti list. Terus bisa continue juga, bisa pakai range juga. Range itu maksudnya misal aku mau looping dari angka dari 1 sampai 100 gitu. Ya udah kita bisa pakai range ini seperti ini. Range 6 itu berarti mulainya dari indeks 0 ya, berarti sampai 5 gitu. 0 sampai 5 kan ada 6 gitu. Kalau misal mau dibikin awalnya dari mana, itu bisa dimasukin ke sini.
2,6 berarti dari 2 sampai 5 gitu. Terus kalau misal mau dibikin incrementnya 3, itu juga bisa. Jadi bisa dikasih koma, terus incrementnya. Jadi misal sampai angka 30 dengan penjumlahan 3 ya. Gitu. Jadi 2, 5, 8, itu kan penjumlahan 3. Sampai 30, berarti sampai 29. Gitu. Kenapa nggak masuk 30? Karena 29 tambah 3 itu udah 32. Gitu. Makanya dia nggak masuk. Gitu. Sedangkan di sini batasnya 30. Gitu. Terus bisa pakai else juga sama seperti while. Itu kalau misal udah selesai loopingnya, apa yang akan dilakukan. Bisa nested juga ya, seperti ini. Bisa pakai pass statement juga. Oke, kita lanjut ke function. Nah, function itu adalah fungsi ya. Kita bisa mengeksekusi sintaks tertentu ketika diperlukan aja gitu. Nah, contoh kayak misal di sini aku punya def my function. Nah, def itu berarti adalah initiate awal ketika kita membuat function. Def, kemudian nama functionnya apa, dilanjutkan dalam kurung seperti ini, titik dua, terus apa yang akan dieksekusi gitu. Nah, fungsi ini sintaks ini akan dieksekusi ketika kita hanya memanggil fungsinya aja. Contoh seperti ini, gitu. Ini akan dieksekusi. Kalau misalkan aku nggak mengeksekusi function ini, maka dia tidak akan memprint apapun. Seharusnya. Coba coba ya. Nah, nggak ngeprint apapun. Karena di sini aku nggak eksekusi my functionnya. Kalau dieksekusi, nanti akan ada hasilnya. Ini, gitu ya. Cara eksekusinya seperti ini. Pakai dalam kurung. Itu simpelnya. Terus kemudian di function itu ada argumen. Argumen itu berarti adalah sebuah nilai yang bisa kita masukin dan bisa kita custom di sini. Nah, contoh kayak misal di sini aku bikin function, kemudian di sini ada argumen first name, gitu fname-nya. Nah, terus aku print first name-nya plus ditambah string tambahan. Terus aku panggil functionnya di sini ada Emil, Tobias, Linus. Nah, jadi nanti dia akan ngeprint 3 kali dengan sesuai dengan argumennya masing-masing. Gitu. Simpelnya gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, argumen itu bisa lebih dari satu, bisa sampai 10, sampai 5, sampai 20, 30, itu bisa panjang banget nanti ke kanan. Nah, ini di custom ya, misalnya ada 2 argumen, ya udah berarti first name-nya itu Emil, yang last name-nya ini. Kalau misalkan kita bikin 2 argumen di fungsinya, tapi yang kita masukin satu, nanti dia bakal munculin error seperti ini. Gitu. Terus ada namanya itu arbitrary argument. Jadi kita nggak tahu itu ada berapa argumen yang kita masukin. Misalkan di sini kita masukin 3 argumen, ya. Nah, nanti ditandai dengan bintang di sini. Nah, berarti kids ini ya, argumen kids ini itu nanti akan berbentuk sebagai list gitu ya, list atau array gitu, list yang dimana kita bisa akses sebagai indeks. Jadi email ini berarti indeks 0, 1, 2. Nah, kalau kita cek di sini indeks kedua itu berarti Linux gitu ya, yang paling kanan gitu. Keyword argumen itu berarti kita bisa pakai keyword seperti ini. Misalkan di sini urutannya argumen di fungsinya itu child 3, 2, 1. Nah, tapi aku bisa masukin secara tidak urut gitu. Misal tapi aku ini menjelasin child 1 itu ini value-nya, child 2 ini, child 3 ini. Jadi child 3 itu sekalipun di paling kanan, dia tetap akan masuk ke sini sebagai child 3, teman-teman ya. Oke, wah ini aku masih banyak nih. Nah, ini untuk apa? Ya nggak apa-apa ya, kita lanjut sampai kelas ya. Nah, ini untuk yang arbitrary berarti kita bisa pakai bintang 2 kali seperti ini.
untuk menjadikannya itu dictionary, bentuk dictionary ya. F name, Tobias, L name siapa gitu, ref Senes gitu. Nah, nanti kit yang L name itu akan kita tampilkan di sini gitu. Nah, nanti ini teman-teman pasti paham maksud. Nah, tinggal dilihat aja. Nah, default parameter value itu berarti kita bisa bikin default value. Kalau misalkan di sini country sama dengan Norway gitu ya. Nah, di sini aku punya function dimasukin Sweden. Nah, berarti nanti value-nya itu Sweden di sini. Sweden. Tapi kalau misal kosongan, berarti dia akan ngambil default value-nya Norway karena di sini udah dimasukin Norway. Gitu. Simpelnya gitu ya. Nah, terus kita bisa masukin list itu sebagai argumen juga. Contohnya seperti ini. Jadi fruits, aku punya variabel fruits di sini, aku masukin sebagai argumen. Terus di dalam function aku looping. Itu food di sini, food itu fruits. Nanti di looping. Terus bisa di return juga. Return itu berarti nilai yang dikembalikan di function. Gitu. Maka my function ini ketika kita isi 3, di sini 3, 3 dikali 5, yang dikembalikan adalah berarti perkalian 5 kali 3, 15 gitu. Nanti di print 15. Gitu hasilnya di sini 15, 25, 45 gitu. Pas statement itu kalau misal mau dikosong. Oke, ini positional kayaknya bisa nanti aja dibahas ya. Oke, paling untuk function itu ya yang basicnya ya. Kemudian lambda ini arguments expression ini kayaknya bisa di ini aja ya, di skip aja ya, karena nggak terlalu ini sih, nggak terlalu dipakai. Udah setengah 10, jadi kita langsung ke kelas objek aja ya. Nah, jadi objek ini sebenarnya lebih ke ini ya, konsep OOP gitu. Seperti kemarin misalkan yang aku jelasin itu ya, misal aku punya konsep bikin sebuah sistem LMS. LMS itu berarti ada 3 komponen utama, ada student, ada mentor, sama kelas. Nah, aku bisa membuatkan fungsi atau metode dari masing-masing ketiga komponen tersebut gitu. Nah, contoh kayak misalkan aku punya kelas seperti ini. Kelas spasi nama kelasnya. Terus di dalamnya itu ada properti. Nah, ini sebenarnya variabel kalau di luar ya. Kalau di dalam kelasnya itu kita bisa sebutnya propertinya gitu. X sama dengan 5 gitu. Kita bisa instansiasi sebagai objek ya, kelas yang tadi. Jadi misalkan aku punya variabel P1 sama dengan my kelasnya terus dalam kurung seperti ini. Nah, terus aku mau akses ini apanya parameter x-nya. Udah berarti p1.x. Jadi aku bisa langsung akses. Gitu. Nah, value-nya itu nggak harus ini ya integer string, tapi bisa function juga. Nah, kita bisa pakai init function seperti ini. Init function itu kalau misalkan kita punya banyak variabel gitu di kelasnya, punya banyak parameter, ada nama, umur dan sebagainya. Gitu. Nah, aku coba instansiasi ya satu variabel P1 itu person ya berarti kelasnya, kemudian ini namanya sama ini umurnya. Nah, self ini itu diabaikan. Ini tuh bisa dibilang kayak apa? Yang buat konstruktornya gitu. Konstruktor yang digunakan buat memasukkan bahwa nama ini tuh adalah pemilik dari kelas person. Ibaratnya gitu. Berarti self ini bisa diabaikan aja, tapi ini dibutuhkan untuk menginstruksikan bahwa nama dan umur ini adalah milik dari kelas person ini. Nama, umur gitu. Nah, jadi ketika aku pengen ngecek tinggal p1.name, p1.age. Terus bisa pakai str juga. Nah, ini sebenarnya udah ini ya, udah sangat kompleks. Jadi mungkin di next pertemuan aja ya, berhubung udah jam setengah 10 juga. Gitu.
Oke, teman-teman, dari aku paling itu aja sih, untuk malam hari ini. Dari kalian kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Oke, aku nggak mau lama-lama, mungkin cuman sebentar, cuman sampai sini aja ya, soalnya takutnya kemalaman juga, gitu. Kakaknya udah sampai masuk sini. Sorry ya, Kakak. Izin bertanya perihal teknis, saya ada kendala tentang absensi kemarin sebab saya baru mendaftar dan mengikuti kelas serta absen pertama kali itu. Artinya itu di skor harinya adalah hari ketiga yang padahal saya kira kemarin adalah hari pertama. Kemarin saya isi D1W1 di email saya dan saya waktu jika saya isi lagi nanti dikira merekayasa absensi. Oh iya, oke. Apa? Sorry, ini aku end dulu aja ya kalau nggak ada pertanyaan ya, soalnya masuk rekaman. Thank you guys. Aku stop recording. Thank you, thank you.